Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afzaludin dengan NIM G0024210. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan yang ketiga, anatomi blok 1.3. Mungkin saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi dia ada Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan pada Andre tentang terkonsiderasi inferior. Yang pertama itu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jadi mungkin yang pertama itu letaknya terlebih dahulu ya. Kalau jejunum itu letaknya dia ada di regio umbilicalis, atau kalau pada pembagian 9 regio dia itu ada pada regio yang tengah. Lalu kalau di ileum dia itu ada di kanan bawah abdomen, pelvis. Warnanya sendiri pada manusia hidup dia itu warnanya, kalau jejunum itu merah gelap, kalau ileum itu dia cenderung pink muda. Jadi mungkin kalau pada preparat kadaver dia itu udah nggak kelihatan ya. Jadi dia itu warna pada manusia hidup atau manusia normal, mungkin kita dapat lihat saat melakukan operasi seperti itu. Lalu diameternya kalau jejunum 2-4 cm, kalau ileum itu 2-3. Lalu dinding atau polosnya sendiri, kalau jejunum itu lebih tebal. Dapat dilihat sini. Ini jejunum, dia lebih tebal dibandingkan dengan ileum. Ileum dia lebih tipis dibandingkan jejunum. Lalu vaskularisasinya sendiri, dia kalau jejunum itu banyak karena dia harus menyerap lebih banyak sari-sari makanan dibandingkan dengan ileum, jadi ileum itu lebih sedikit. Vasa rektanya sendiri dia itu panjang nih. Vasa rekta itu yang mana? Jadi vasa rekta itu yang ini. Ini vasa rekta milik jejunum, panjang seperti ini, sedangkan ileum dia itu pendek. Tapi arketnya kalau jejunum itu dia cenderung hanya 1 atau 2 tingkat. Nih, dia hanya 2 tingkat. Dibandingkan dengan ileum, dia itu arketnya tuh banyak, bertingkat-tingkat, kompleks seperti itu. Kalau yang mau lihat lebih kompleks itu ini, pada preparat ini. Dia lebih kompleks, ini punya ileum. Kalau jejunum dia terendah, nih cuma 2 tingkat saja. Lalu kalau lemak mesenternya sendiri, jejunum itu dikit, ileum itu banyak. Pelika sirkularisnya kalau jejunum itu besar, tinggi dan rapat, kalau ileum itu sedikit dan jarang, tidak ada di bagian distal. Plek pairnya kalau di jejunum itu dikit dan di ileum itu banyak. Baik, mungkin ke perintah selanjutnya, jelaskan struktur bangunan pada kolon. Oke, kolon. Jadi kolon sendiri itu dia mungkin pada bagian sini terlebih dahulu. Jadi di sini itu dia adalah namanya kolon. Dia itu kolon ascendent. Iya, kolon ascendent. Jadi kolon ascendent ini dia itu dimulai dari sekum sampai dengan permukaan inferior lobus hepatis dexter. Belok kiri membentuk flexura cholidextra. Nih, flexura cholidextra itu ada pada sini, pada bagian sini nih. Belokannya itu namanya flexura cholidextra. Yang dimana dia itu dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Vaskularisasinya sendiri, kolon ascendent itu arterinya dia di arteri ileokolika atau kolika destra. Lalu ada venanya itu, venanya dia akan bermuara ke vena mesenterica superior. Inervasinya yang simpatis dia spanicus minor, parasimpatisnya nervus 10. Lanjut ke bagian yang tengah ini, dia itu adalah kolon transversum, seperti namanya transversum, berarti dia itu transversal, bentuknya seperti ini. Jadi dia itu bentuknya menyilang dari sini ke sini, dimulai dari flexura cholidextra sampai flexura cholisinestra. Ini flexura cholisinestra, belokannya di sini. Batasnya itu. Jadi dari sini sampai sini itu namanya adalah kolon transversum. Nah, kolon transversum sendiri dia itu vaskularisasinya itu dibagi, yang di arterinya itu dibagi menjadi 2/3 proksimal dan 2/3 proksimal dan distal, 1/3 distal. Yang proksimal dia itu divaskularisasi oleh arteri kolika media cabang dari arteria mesentrika superior, yang distal dari kolika sinistra cabang mesentrika inferior. Nah, venanya sendiri dia itu mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke mesentrika superior dan inferior. Inervasinya yang simpatis dia 2/3 proksimalnya di spanicus minor, 1/3 distal di splanolumbalis. Yang parasimpatis dia 2/3 di nervus 10, distalnya 1/3 distalnya di spaniki pelvisi.
Nah, mungkin yang terakhir, mohon maaf, belum terakhir. Lanjut ke bagian yang sini, itu namanya kolon descendant. Jadi dia ada di, kalau pada kuadran itu ada di kuadran kiri, atas dan bawah. Jadi kuadran kiri, atas dan bawah. Berjalan dari flexura colicum sinistra sampai dengan pelvis. Nah, kalau vaskularisasinya sendiri, dia itu arterinya di arteri colica sinistra at arteri sigmoidale, ke cabangnya itu dari cabang mesenterica inferior. Nah, venanya itu mengikuti perjalanan arteri lalu bermuara ke mesenterica inferior vena. Lalu kalau inervasinya, yang simpatis ada splanolumbalis, yang parasimpatis ada nervus splenici pelvici. Nah, yang terakhir itu adalah sigmoideum. Sigmoideum itu pada bagian sini, yang kecil ini. Dari sini sampai sini, dari akhir kolon descendant sampai ke rectum. Nah, yang gantungin ini tuh tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan pada laporan saat pertama saya. Jadi dia itu penggantungnya namanya adalah sigmoideum mesokolon. Nah, vaskularisasi sendiri, kolon sigmoideum itu arterinya ada di arteri colica sinistra sama arteri sigmoidea, cabang mesenterica inferior. Venanya ada vena sigmoidea. Juga dia itu bermuara ke mesenterica inferior. Inervasinya yang simpatis spanolumbalis, yang parasimpatis splenici pelvici. Baik. Nah, terakhir itu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi mungkin saya akan menjelaskan otot sphincter yang ada pada rectum anus seperti itu. Jadi dia itu preparat yang ini. Nah, jadi dia itu yang utamanya dia itu ada dia itu ada 5 otot. Yang pertama ada sphincter ani internus, itu otot polos. Lalu ada corrugator ani, sphincter ani externus, juga pubo rectalis. Nah, yang bikin beda itu otot sphincter ani dia itu adalah otot molos, sedangkan yang corrugator pada bagian sini. Lalu sphincter externus dia itu ada bagian sini. Lalu ada levator ani musculus levator ani pada bagian sini. Ya, mungkin itu saja laporan yang ketiga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.